Shalom kembali ya buat siapa sih namanya? Arcang ya. Oke. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Argumen ibu terbantahkan dong dengan ayat ini. Argumen mana yang terbantahkan? Secara faktual, sejarah membuktikan Yesus Kristus tidak pernah membunuhi para laki-laki suami-suami untuk kemudian istri-istrinya ditidurin. Bukan. Itu pekerjaan orang lain. Bisa jadi itu adalah nabi palsu. Karena kalau pengajaran itu sumbernya dari Allah, Allah memiliki karakter yang jelas, adil dan kasih. Di mana letak adilnya? Kalau kita memaksa orang lain percaya kepada iman kita harus dengan membunuh, ya, harus dengan penggalah, perangilah, paksalah mereka. Wah, tidak ada. Secara faktual, sejarah Yesus Kristus tidak pernah melakukan peperangan, ya, tidak pernah merampasi wilayah orang, tidak. Karena Allah sejati membawa kasih pengajaran di dalam Yesus Kristus dengan sifat yang adil. Bahkan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan bahwa wanita itu lebih rendah, akalnya separuh, pikirannya separuh, kesaksiannya tidak dianggap, dijadikan objek syahwat saja, boleh dikendarai, boleh dicocok tanami, boleh ditunggangi. Tidak. Kejadian pasal 1 ayat 3 ayat 26 jelas berkata, saya habis sarapan, makan roti gandum, minum susu coklat. Wah, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saya. Ya, jadi saya kasih tahu kamu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. Baiklah kita, Allah Tritunggal Maha Esa, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, seturut serupa segambar dengan kita. Jadi sama bernilai, sama berharganya. Kemudian Allah berfirman memberkati manusia itu, laki-laki dan perempuan, memberkati mereka, beranak cuculah, penuhi bumi, dan seterusnya. Bahkan dalam beranak cucu, ya, dalam memproduksi keturunan, seluruh organ-organ reproduksi itu diberkati, ya, sama nilainya. Jadi tidak ada di situ dijadikan ladang syahwat, objek syahwat. Sampai seperti itu bentuk kasih dan adil Allah bagi setiap manusia. Makanya saking kasih, saking adilnya Allah, Dia hanya memberikan satu penolong, satu Hawa kepada satu Adam. Lalu ketika muncul ada Allah-Allah palsu mengajarkan yang berbeda, itu bukan urusan. Karena Allah sejati, Allah yang kekal, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus jelas mengajarkan kasih dan keadilan jauh lebih menonjol daripada peperangan, daripada penumpahan darah, daripada budak-budak yang dikumpul kemudian untuk ditiduri, dijual belikan, atau daripada membunuhi para laki-laki, menyerang wilayahnya untuk mengambil istri-istrinya. Ingat, ketetapan Allah hanya satu Hawa untuk satu Adam. Ketetapan iblis di dalam manusia bisa berubah-ubah. Itu jelas ya. Jadi Allah yang sejati tidak pernah pelintat-pelintut berubah-ubah. Jikalau dari semula Dia berfirman dan menetapkan satu Hawa untuk satu Adam, maka sampai dunia ini selesai hanya itu yang terjadi. Karena yang mampu berbuat adil hanya Allah. Manusia omong kosong dengan semua keadilannya. Kembali kepada perkara pedang, secara faktual Yesus Kristus tidak pernah berperang. Sejarah mana yang mencatat Yesus pernah berperang? Nggak akan pernah kamu jumpai, kecuali sejarah yang kamu karang sendiri. Itu clear. Pontius Pilatus, salah satu pemimpin negeri kala itu, yang menghakimi mengadili Yesus Kristus, jelas berkata, tidak kujumpai kesalahan pada orang ini, saking kudusnya, saking bersihnya dia. Apalagi rekod membunuhi orang, nggak ada bro. Sorry to say, Yesus Kristus Allah sejati, Tuhan sejati, maka tidak bisa dibantah, tidak bisa pula ditolak. Ya, silakan teman-teman ya, boleh kita itu bahlul, tetapi jangan permanen. Ya, jangan sampai menjadi bahlul merakop. Banyak pertanyaan-pertanyaanmu yang sudah saya jawab, tapi pada faktanya kalian cuma bisa bertanya, tidak sudi mendengarkan jawaban. Makanya saya harus bikin buat Viti supaya jawaban saya ini langgeng. Kalaupun kalian report, sudah saya alihkan ke YouTube. Teman-teman jangan lupa kunjungi channel Lina Wijaya Official untuk YouTube. Di sana teman-teman bisa melihat semua live saya yang mungkin kalian tertunda menyaksikannya. Semua Viti-Viti saya yang ada di TikTok saya sudah pindahkan ke sana. Jadi kalau di report no problem. Kunjungi ya channel Lina Wijaya Official. Kristus sebagai Allah datang ke dunia membawa pedang. Pedang apa? Pedang kebenaran. Bukan pedang yang menyala-nyala untuk menebas orang. Tidak.
Pedang kebenaran itulah akhirnya yang membuat orang itu terpisah. Suami dari istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, bahkan dari komunitas. Karena apa? Karena manusia yang sudah mendapatkan pedang kebenaran dari Kristus, dia mengerti bahwa hidupnya tidak lagi serupa dengan dunia yang penuh dosa ini. Jadi kebenaran yang dari Kristus, yang adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, mampu membuat saya sanggup kala itu harus berseberangan dengan suami saya. Saya tidak peduli, kalaupun saya harus darah saya dihalalkan. Karena kebenaran pedang Kristus itu membuat saya berani mengambil keputusan. Demikianlah orang-orang lain pun di muka bumi ketika menerima pedang kebenaran dari Kristus, mereka siap mengambil resiko. Sebab apa? Sebab hidup itu memang untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ya, jadi gak ada persoalan di sini, karena pedang yang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah pedang kebenaran sejati yang hakiki, yang bernilai sorgawi. Bukan pedang untuk membunuhi lalu meniduri para istri. Clear ya? Baca firman Tuhan itu dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh ya. Satu pertanyaan dijawab orang, simak baik-baik, pahami dulu, baru muncul pertanyaan lain. Lah belum hitungan detik sudah muncul pertanyaan lain, nampak sekali bahwa jawaban tidak Anda butuhkan, hanya perdebatan yang Anda cari. Sebagai orang Kristen sejati, saya diharamkan hukumnya berdebat dengan orang-orang di luar kebenaran Kristus, di luar kebenaran sejati. Saya hanya dipanggil untuk memberitakan bahwa ini loh pedang kebenaran itu, ini loh pedang buatan manusia yang memaksakan kehendak. Pedang kebenaran di dalam Yesus Kristus bersifat undangan, universal, bukan paksaan, sehingga membuat orang takluk atau tunduk dengan penuh kebencian. No. Marilah kepadaku kalian semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, damai sentosa bagimu. Itu pedang kebenaran, undangan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Penuh kasih, lemah lembut, dia memanggil kamu, memanggil keluargamu, saudaramu, tetanggamu, komunitasmu, dan seluruh umat manusia di muka bumi. Termasuk memanggil saya 25 tahun silam. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi pedang kebenaran itu lebih bernilai kekal daripada pedang buatan manusia berdosa yang bersifat sementara. Kiranya Kristus mengasihi kamu, membuat kamu mengerti dan memahami bahwa di dunia ini, jikalau bukan Kristus adalah antikristus. Antikristus sumbernya dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Jikalau bukan Tuhan, tentulah setan. Pastikan kamu ada dalam barisan Tuhan atau barisan setan. Karena Yesus Kristus sekali lagi satu-satunya manusia yang bisa membuktikan keilahiannya sebagai hakikat sang penguasa dan ketuhanannya sebagai kedudukan sang penguasa. Ya, no doubt. Tidak ada penyesalan mengikut Yesus Kristus dan no more debat. Ya, kembali kepada kamu. Lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Jika dinmu itu beres, kamu tentu tidak perlu lagi mencari-cari atau minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Karena dengan kuasanya, Yesus Kristus itu sendiri berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, no one, bisa sampai kepada Bapa, yaitu Allah sumber segala kuasa, yaitu surga yang baka, yaitu kehidupan yang kekal, jika tidak melalui aku. Wah, clear ya, Yesus Kristus super power banget ya. Dia memiliki confident, kepercayaan diri yang melampaui semua manusia di muka bumi, karena hakikatnya sebagai Allah itu melekat, kuasanya sebagai Tuhan itu nyata. Ya, kembali kepada masalahmu. Ya, saya cuma pesan teman-teman, jikalau hari ini kalian mendengarkan bahwa keselamatan tidak bisa tidak, hidup kekal tidak bisa tidak, surga tidak bisa tidak, atau Allah yang benar tidak bisa tidak, harus melalui Yesus Kristus. Bertaubatlah, mengapa harus binasa? Haleluya, puji Tuhan. Shalom buat kita semua.